Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Fajar Indarto dengan NPM 2015061067. Di sini saya akan menjelaskan apa tugas akhir dari praktikum jaringan komputer yang judul 1, yaitu Basic Switch and In-Device Configuration. Um, di sini telah saya buat awalnya, saya new aja dulu, ulang dari awal. Di mana di tujuan dari sini ini untuk membuat konfigurasi switch dan end device. End device-nya itu sebagai PC, di mana kita membutuhkan dua PC dan dua switch. Nah, ada background skenario-nya. Itu di lab ini membutuhkan dua host dan dua switch yang akan dikonfigurasi basic, include hostname, password, banner. Terus kita bisa menampilkan display-nya di show. Habis itu kita use copy to save device configuration. Lalu lanjut aja. Jadi required resource-nya kita butuh dua switch dan dua PC, console cable dan Ethernet cable. Habis itu setup network topologi, mungkin kita langsung ke prakteknya aja. Di sini topologinya udah ada gambarnya seperti ini. Jadi kita butuh dua PC dan dua device, dua switch, PC 1, PC 2, switch, kita butuh switch. Switch-nya itu yang 2960. Kenapa 2960? Karena di sini kita ada dua record resource, yaitu Cisco 2960. 2960, 2960. Habis itu kita ganti namanya jadi PCA, PCB, ini switch S1, ini S2. Nah, dah. Habis itu kita hubungin semuanya ini menggunakan kabel. Nah, kabel itu ada di gambar petir ini, connection. Lalu kita butuh kabel copper straight through. Lalu di PCI itu kita fast Ethernet 0. Di PC1 kita butuh fast Ethernet 0/6. Kenapa 0/6? Karena di sini ada nih F0/6. Habis itu lagi ke PCB Ethernet. Ini butuh ke fast Ethernet 18. Kan dia F0/18. Lalu yang switch ke switch kita hubungkan menggunakan kabel copper crossover di fast Ethernet 01 dan fast Ethernet 01. Nah, udah. Lanjut kita konfigurasi ininya. Kan pertama nih, konfigurasi PC host. Jadi kita mengkonfigurasi IP yang ada di PC, PCA dan PCB. Di sini telah tersedia PCA-nya itu 192 bla 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 bla, makanya ini. Jadi langsung kita aja. Nah, kita cara konfigurasi itu kita ke desktop, itu ke IP configuration, masuk ke IP v4 address 192.168 110. Subnet masih kita klik aja, tadi ada otomatis keluar. Nah, ini udah tersave. Kita cek lagi apakah ada. Udah ya, udah ke save. Lalu kita ke PCB 192.168.111. Subnet masnya langsung. Udah bisa. Lalu kita cek apakah IP-nya benar. Cara ngeceknya itu kita bisa buka command prompt, langsung kita IP config. Nih, IP-nya udah masuk 192.110. Lalu ketika kita tes apakah IP-nya ini berhasil, kita cek dulu aja di PCB IP-nya, IP config. Nah, di sini udah masuk ya. 119.11. Tadi yang PCA 10, belakangnya ini 11. Lalu kita coba ping dari PCB ke PCA. Ping 192.168.110. Nah, ping berhasil, 4 kekirim, 4 keterima, dan loss-nya itu 0, maka 0%. Ini ke pingnya berhasil. Pingnya berhasil kekirim semua. Jadi kita coba lagi. Ping 192.168.111. Nah, ini berhasil 0% loss, jadi 100% berhasil kekirim. Jadi kirim datanya itu berhasil. Lanjut. Kita ada konfigurasi switch. Jadi kan kita udah konfigurasi PC hostnya. Di sini kita akan konfigurasi PC switch 1 dan switch 2. Kita konfigurasinya itu caranya kita ke CLI, langsung aja kita enter. Nah, ini masih ke mode user exec mode. Jadi kalau kita klik enable, dia akan masuk ke privilege exec mode, di mana
dia bisa. Lalu kita masuk ke konfigurasi global configuration mode itu dengan cara conf t, konfigurasi terminal, jadi conf t. Lalu ada perintah hostname S1, dia ini memberi nama switch-nya itu jadi switch host 1. Jadi switch ini akan ganti menjadi S1. Nah, dia gantikan jadi S1. Lanjut kita ke no IP domain lookup. Nah, ini digunakan untuk prevent switch from attempting translate. Jadi dia mencegah switch ini attempting translate. Jadi yang translate bahasa-bahasa yang tidak benar. Jadi dia akan tetap jadi hostname-nya itu tetap S1. Lalu kita enter. Udah. Lalu kita setting password agar ketika kita enable. Jadi password yang untuk masuk ke privilege exec mode dengan cara perintahnya enable secret class. Jadi enable secret ini perintahnya, kelas ini passwordnya, kita setting passwordnya itu kelas. Lalu kita masuk ke line console, con0, dia akan masuk ke line console 0. Jadi ini untuk setting password di user exec mode dengan password Cisco. Habis itu kita login, terus exit. Udah. Kalau udah kita setting interface-nya kan kita pakai VLAN 1, kita setting agar IP switch-nya ini masuk. Jadi IP yang dipakai switch ini yang ada di atas tadi, IP yang ini. Setting IP ini agar masuk ke VLAN 1 interface-nya. Kita langsung aja. Caranya itu dengan interface VLAN 1, enter. Maaf, ini ada salah tulisan interface VLAN 1. Habis itu IP address 192.168.1.1. Habis itu kita masukin subnet path-nya 255.255.255.0.0. Dah, ini udah masuk. Kita udah setting interface itu VLAN, jadi IP-nya itu 192 dan sekian. Habis itu kita no shut agar tidak bisa di setting lagi, di shutdown, jadi nggak bisa di shutdown. Nah, ini kita enter aja. Dah, ini udah berhasil ya. Selanjutnya kita buat pesan banner MOPD. Jadi itu akan menampilkan pesan yang ada di ketika kita akan masuk ke switch-nya. Ntar kita tunjukin. Jadi setting dengan cara banner MOTD pagar. Ini perintahnya ini ya, another kita copy aja, kita paste di sini. Kita pagar, jangan lupa kita tutup pagar. Jadi kita buka dengan pagar, kita tutup dengan pagar. Kita enter, udah berhasil, lalu kita exit. Nah, kita udah masuk ke privilege exec mode lagi. Nah, di sini ada perintah copy running config startup config, ini digunakan untuk menyimpan semua settingan yang ini tadi agar tidak hilang. Jadi ketika kita tutup switch-nya, settingannya tetap ada. Jadi copy running config startup config. Enter aja. Nah, ini udah berhasil. Lalu kita show running config. Jadi kita melihat konfigurasi yang telah berjalan, yang lagi berjalan. Running config. Nih, ini kelihatan ya semuanya. Jadi enable secret, jadi kelas enable secret class itu berguna untuk mengenkripsi passwordnya. Password ini sebenarnya kelas password yang di sini nih, tapi udah kita enkripsi, jadi tidak kelihatan. Terus hostname-nya S1, kita tadi setting host 1. Tadi kita ada perintah no domain lookup. Lalu ada interface apa aja yang telah kita pakai yang ada di switch ini. Kita enter terus. Nah, di sini ada interface VLAN 1. Tadi kan kita konfigurasi VLAN 1 dengan IP 192.168.1.1.255.00. Maka dia akan tampil di sini. Lalu ada banner MOTD. Jadi ada on adverse access ini yang perintah tadi. Jadi banner ini digunakan untuk kayak menampilkan pesan ketika ada orang pengen login ke aplikasi ini. Passwordnya kita Cisco. Udah, itu aja sih. Lanjut ke show version. Perintah show version ini digunakan untuk menampilkan versi switch yang kita gunakan. Di sini bisa kita lihat switch-nya yang kita gunakan itu C2960 dari Cisco. C2960 versinya berikut LAN Basic versi 15.0. Lalu ada perintah lagi untuk melihat show IP interface brief. Jadi ini interface apa aja yang aktif di switch ini. Nih.
Jadi switch yang tadi kan ada kabel. Tadi kan hubungin kabel dari PC ke switch satu itu menggunakan fast Ethernet 06. Oleh karena itu kenapa dia statusnya itu up. Yang di sini dan lainnya kan down. Tadi kan yang kita nggak pakai. Jadi yang kita pakai itu kan fast Ethernet 06. Makanya dia up. Lalu tadi kita setting VLAN satu dengan IP sekian 192.168.1.1. Maka dia up juga. Mungkin udah jadi untuk setting dari dari setting switch satu kita lanjut setting switch 2. Kita exit aja. Sama perintahnya, kita pakai perintah yang sama. Kita enter dulu, enable, habis itu conf t, enable, conf t, apa lagi? Host name S2, karena ini kan tadi switch 2. Lalu kita no IP domain lookup. Lalu kita enable secret class. Jadi membuat password. Oh, tadi belum saya praktekkan yang sebelumnya. Ntar kita praktekin aja. Terus line console. Habis itu password. Ini untuk setting untuk masuk login di privilege exec mode. Jadi enable class ini untuk password Cisco ini untuk user exec mode. Terus untuk enable secret class ini untuk privilege exec mode passwordnya. Login exit. Udah berhasil password. Habis itu kita setting interface VLAN. Ntar kita lihat dulu interface untuk switch 2 itu berapa, VLAN berapa. Ternyata VLAN 1 kita masukin aja VLAN 1. Bentar. Interface VLAN 1. Interface VLAN 1. Lalu kita masukin IP-nya. IP untuk switch 2. IP address 192.168.1.2. Terus subnet masknya. Udah berhasil. Lalu kita lanjut ke perintah berikutnya yang ada di sini. Habis itu kita perintah ke no shut. No shut. Udah berhasil. Lalu kita setting banner MOTD dengan MOTD banner. Kebalik. Banner MOTD dengan perintah sebagai berikut. Jangan lupa kita kasih pagar, kita paste, pagar lagi, enter. Habis itu kita exit. Habis itu ke copy running config start up config. Jadi ini nge-save konfigurasi yang telah kita lakukan dari atas sampai bawah yang tadi. Jadi kita save. Jadi kita keluar dari switch konfigurasinya. Kita buka lagi save konfigurasi ini masih ada. Konfigurasi yang ini masih ada, masih ke save. Lalu kita show running config. Show running config. Oh, ada strip. Ini pakai strip. Jadi kelihatan semua interface-nya, passwordnya apa, yang tadi sama kayak yang sebelumnya, kayak yang switch 1 tadi. Lalu ke show interface brief. Show IP interface brief. Nah, jadi untuk yang switch 2 ini, tadi kita pakai di fase Ethernet 18. Maka dia up, lalu kita VLAN 1, IP-nya sekian. Ini udah. Ini saya akan praktekkan cara untuk misalnya yang tadi kan password tadi. Jadi exit, enter. Nah, ini password yang pertama. Ini passwordnya itu adalah Cisco. Nah, berhasil kan masuk ke privilege exec mode. Ketika kita maksudnya masuk ke user exec mode. Terus ketika kita ingin masuk ke privilege exec mode, kita ngeklik enable kan. Nah, ini mungkin meta password lagi. Terus itu password yang enable secret class tadi. Nah, keluar bisa kan masuk ke privilege exec mode. Mungkin udah. Selanjutnya perintah selanjutnya itu kita akan membuktikan bahwa konfigurasi ini berhasil. Jadi kita from PC ping ke switch 1 dan switch 2. Terus from switch ping PC A dan PC B. Dari switch 1 dari PC ke PC kita pakai teks saja.
Mana sih teks? Nggak usah. Jadi dari PC ke switch 1 dan switch 2, dari switch ke PCA dan PCB. Jadi dari switch dulu, dari PC dari PC kita ping ke switch 1 dan switch 2. Ping switch 1 192 168 11 enter. Yang pertama pasti RTO. Udah pasti itu RTO. Nah, kan dia bakal RTO request timeout. Nah, kenapa ini bisa RTO? Karena bisa aja dari jaringannya bermasalah atau dari konfigurasi kabelnya itu bermasalah. Jadi ada hal-hal yang RTO untuk pertama kali. Ketika kita ngeping pertama kali ke switch, pasti yang pertama kali itu RTO. Tapi selanjutnya kan berhasil nih. Kalau kita coba lagi, dia itu akan tetap berhasil. Akan langsung berhasil dari awal. 100% berhasilnya. Jadi RTO itu wajar untuk pertama kali. Kita ping ke switch 2 sama ke switch 2 pasti itu RTO dulu, kemudian selanjutnya berhasil. Tuh, berhasil ya dia. Lalu kita ping lagi coba. Nah, berhasil ngepingnya. Lalu kita coba ke PCB, sama aja sih sebenarnya. Jadi kita praktekin aja untuk membuktikan bahwa ini berhasil, konfigurasi basicnya itu berhasil. Untuk yang pertama itu pasti RTO, terus akan berhasil, dan berhasil. Kita ping lagi, maka dia akan berhasil terus, 100% berhasil dan tidak ada loss-nya. Kita ping ke switch 1, switch 2, ping 192 168 12. Dia akan berhasil terus. Untuk pertama kali ping itu pasti RTO maksudnya. Kemudian akan berhasil. Selanjutnya pasti akan berhasil. Kita coba lagi ya. Nah, berhasil udah untuk ngepingnya. Terus kita perintah selanjutnya itu apa? Kita cek dulu. Perintah selanjutnya itu dari switch ke PCA dan PCB. Dari switch 1 kita ping ke PCA. 192 168 110. Dia berhasil ya. Sending 5 paket ke paketnya itu ke sini, timeout itu 2 second doang. Success rate-nya itu 100%. Jadi ngepingnya itu berhasil dengan round trip-nya itu 0 average. Jadi berhasil untuk ngepingnya 5/5. Jadi 100% berhasil. Terus kita ke PCB sama berhasil juga nih 5/5. Mungkin dari switch 2 kita ping juga ke PCA. Ping 192 168 110. Nah, dia berhasil juga. Terus kita ke PCB, berhasil juga 5/5, 5/5. Mungkin cukup sekian dari penjelasan tugas akhir praktikum pemrograman web judul 1 yaitu Basic Switch dan End Device Configuration. Saya Fajar Indarto undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.